Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perencanaan pembelajaran akan memaparkan materi mengenai ketepatan dalam menjelaskan komponen dalam perencanaan pembelajaran. Anggota kelompok 2 terdiri dari Azaria Fidela dengan NIM 2019-820197, Fatia Izati dengan NIM 2019-820070, Nasda Alkia Lutfia dengan NIM 2019-820098. Slide 1 dan 2 akan dibacakan oleh Azaria Fidela. Kepada Azaria dipersilahkan. Ya, di sini slide pertama itu ada pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Steller bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang atau what is dengan bagaimana seharusnya atau what should be yang berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Pada teori ini, perencanaan menekankan pada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang dan disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan. Kemudian pembelajaran itu dirancang dengan pendekatan sistem. Desain pembelajaran yang dilakukan haruslah didasarkan pada pendekatan sistem. Hal ini disadari bahwa dengan pendekatan sistem akan memberikan peluang yang lebih besar dalam mengintegrasikan semua variabel yang dapat mempengaruhi belajar. Kemudian slide selanjutnya di sini ada komponen desain pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran, yaitu pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui yaitu meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang kedua ada tujuan pembelajaran, yaitu ada yang umum dan khusus, yaitu adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang ketiga ada analisis pembelajaran, yaitu merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajarinya. Yang keempat ada strategi pembelajaran. Dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima ada bahan ajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Yang keenam, terakhir itu ada penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum dikuasainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia Izati. Teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. 1. Ada teori belajar behaviorisme. 2. Teori belajar kognitivisme. 3. Teori belajar konstruktivisme. 4. Teori belajar humanisme. 5. Teori belajar gestalt. Selanjutnya ada komponen sistem pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan dari pembelajaran tertentu, serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan dari pembelajaran tertentu. Adapun beberapa komponen sistem pembelajaran yaitu 1. Siswa, 2. Tujuan, 3. Kondisi, 4. Sumber-sumber belajar, dan yang kelima, hasil belajar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nasda Alkia Lutfia. Selanjutnya ada hubungan antara komponen dan pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, materi atau bahan ajar, metode dan media, evaluasi, serta siswa dan pendidik. Dalam sebuah sistem, keseluruhan komponen membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berinteraksi dan saling berpengaruhi dan memengaruhi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada membatasi sasaran
atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga ada mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat ada mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Dan yang terakhir ada komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam ada materi pelajaran, yang ketujuh ada metode pembelajaran, yang kedelapan ada alokasi waktu, yang kesembilan ada kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.